Alhamdulillahilladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dinihil qawim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa usallimu ala khairi khalqillahi bil awwalin wal akhirina Muhammad ibni Abdillah alladhi ila sabilil muhtadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi najahadu anfusahum liyadkhulu fi yawmatil muflihin. Amma ba'du. Faya ayyuhan nasu taqullaha fi jami'il khalati wal harakat wa jazzinu anfusakum bi sifatil mahmudat Wadarukul fawakisa wal mangasi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama dan utama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga kita dipertemukan dalam forum yang mulia ini untuk menjalankan serangkaian ibadah salat Jumat. Salawat dan salam kita tujukan kepada beliau Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yang kita nantikan sahabatnya nanti di yaumul akhir. Dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak utamanya kepada diri saya dan kepada para jamaah semuanya. Untuk senantiasa meningkatkan serta menguatkan iman ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita tergolong sebagai hamba Allah yang muttaqin, yang beruntung serta selamat baik dunia dan akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah. Dalam khutbah siang hari ini akan kami sampaikan materi tema dengan keunggulan manusia dari makhluk lainnya. Manusia yang disebut dengan istilah Bani Adam, juga insan, juga basar, dan annas. Dalam dirinya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dalam bentuk dan sifat fisik, material maupun dalam sifat mental spiritual. Kelebihannya itu antara lain, satu dari segi fisik. Jasadiah, manusia merupakan makhluk yang diciptakan dalam rupa yang sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bila kita perhatikan dari seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, apakah jenis natura seperti batu-batuan, jenis flora seperti tumbuh-tumbuhan, maupun dari jenis fauna seperti bermacam-macam jenis binatang, tidak ada satupun yang sanggup menandingi keindahan dan keelokan manusia. Karena manusia diciptakan Allah dalam rupa yang paling baik dan sempurna. Yang kedua, manusia dilengkapi dengan kemampuan mengucapkan kata-kata dan berbicara dengan berbagai bahasa yang ada di dunia. Yang ketiga, manusia diberi akal pikiran dan kemampuan menggunakan akal pikirannya. Yang keempat, manusia merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki keyakinan agama. Yang kelima, manusia merupakan satu-satunya makhluk yang diberi dan mau menerima amanah. Allah berfirman dalam surat Az-Zab ayat 72, yang artinya sungguhnya kami telah mengumpulkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikulnya. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Hadirin kaum muslimin, itulah barangkali sebagian kelebihan yang dimiliki manusia. Adapun kekurangan yang ada pada diri manusia antara lain, manusia mempunyai sifat tergesa-gesa. Allah berfirman dalam surat Anbiya ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim, Khaluqul insanu min ajali, yang artinya manusia itu dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Yang kedua, manusia suka berkeluh kesah. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 20 yang artinya, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah serta kikir. Apalagi ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah dan mengurangi atas kenikmatan yang telah diberikan. Manusia suka menumpahkan darah. Kemudian yang keempat, manusia suka membuat kerusakan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, yang artinya telah terjadi tampak kerusakan malapetaka di darat dan laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Yang kelima, manusia lebih sesat daripada binatang. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya, dan sungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Hadirin kaum muslim yang dirahmati Allah, manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya dituntut dan dipicu untuk berupaya menyempurnakan keberadaan dirinya
agar sesuai dengan predikat yang disandangnya sebagai makhluk yang telah dimuliakan Allah. Kelebihan manusia yang satu dengan yang lain bukanlah terletak pada harta, jabatan yang dimilikannya, tetapi kemuliaan manusia di hadapan Allah ditentukan oleh kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Hadirin kaum muslimin, realisasi takwa tiada lain ketika ia mampu memfungsikan diri sebagai seorang yang punya kedudukan ganda, yaitu sebagai khalifah dan abid. Sebagai abid yang dituntut senantiasa mengadakan komunikasi vertikal dengan Allah dalam bentuk ibadah, menyerahkan diri, tunduk dan patuh dengan segala kepasrahan kepadanya. Karena manusia dan jin diciptakan tiada lain agar selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Ama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sebagai khalifah manusia dituntut untuk senantiasa mengadakan suatu komunikasi horizontal dengan sesamanya dalam bentuk muamalah, sistem sosial kemasyarakatan. Tugas manusia sebagai khalifah antara lain firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 105. Inna anjalna ilaikal kitaba bil haq litahkuma bainal nasi bima araka Allah wala taqul lil khainil nakhasitna. Yang artinya, sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan hak agar kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Tugas manusia yang kedua yaitu mencegah kemungkaran dan kemaksiatan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa juga, maka ubahlah dengan hatinya. Yang demikian itu selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, manusia berkewajiban memakmurkan bumi yang kita tinggali ini. Allah telah berfirman dalam surat Hud ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansa'akum minal al-ard wastamarakum fiha. Yang artinya, Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan Dia menjadikan kamu pemakmurnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh sebab itu bila manusia tidak mengungsikan diri sebagai abid atau khalifah, maka kemuliaannya akan jatuh ke tempat yang lebih rendah dan hina. Di dalam Al-Quran digambarkan sebagai orang yang sesat, bahkan lebih sesat dari binatang. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Yang artinya,
Kemudian kami kembalikan dia manusia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu tawwabur rahim.